perkembangan iptek bagi pelajar. Iptek berkembang dengan sangat cepat. Ilmu pengetahuan dan teknologi juga memudahkan setiap orang untuk mendapatkan informasi serta berkomunikasi jarak jauh maupun komunikasi jarak dekat. Salah satunya adalah gawai berupa handphone. Perkembangan ini juga mempengaruhi atau memberi dampak terhadap kehidupan pelajar. Dengan kecanggihan teknologi sekarang, pelajar tidak hanya memiliki sumber pengetahuan hanya dari buku, namun sekarang sumber pengetahuan bisa didapat dari internet. Dalam bidang pendidikan, iptek telah memberikan pengaruh positif, salah satunya adalah dalam proses pembelajaran. Media komunikasi seperti handphone, komputer, internet, email, dan lainnya dipakai untuk media pendidikan. Pembelajaran tidak harus dilakukan dengan tatap muka langsung, namun juga bisa dilakukan dengan media tersebut. Dengan teknologi, pelajar dapat dengan mudah menggali informasi apapun terkait mata pelajaran sekolah, sehingga dapat membantu meningkatkan mutu pendidikan mereka. Kemajuan iptek ini tidak hanya memberikan dampak positif, tetapi juga memberikan dampak negatif. Dampak negatif yang pertama adalah kemudahan para pelajar dalam mengerjakan tugas rumah membuat pelajar lalai atau malas. Selain itu, juga membuat siswa tersebut malas membantu orang tua karena keasyikan main smartphone. Untuk menghindari dampak negatif dari kemajuan iptek ini adalah yang pertama, mengelola penggunaan gawai atau yang lainnya. Yang kedua, memperbanyak interaksi dengan teman. Yang ketiga, memprioritaskan rutinitas sehari-hari dan menggunakan internet untuk hal-hal yang bermanfaat. Yang keempat, menggunakan teknologi seperlunya saja. Yang kelima, berpegang teguh pada dasar negara dan konstitusi serta mengamalkan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari dan menegakkan supremasi hukum. Dampak positif dan negatif dari penggunaan iptek. Dampak positif iptek di bidang pendidikan. Yang pertama, inovasi dunia pendidikan semakin berkembang. Dengan adanya iptek, tentunya membuat pendidikan sangatlah mudah untuk dilaksanakan dalam kondisi apapun. Yang kedua, sistem administrasi pendidikan juga berkembang. Iptek juga memudahkan dalam hal administrasi di dunia pendidikan. Dengan berkembangnya administrasi, pendaftaran sekolah dan kuliah dapat dilakukan dengan mudah dari rumah saja dengan melalui internet. Yang ketiga, yaitu muncul metode pembelajaran yang baru. Metode pembelajaran yang sekarang fokus pada dunia digital. Contohnya, sekarang pembelajaran dapat menggunakan media seperti Google Classroom, Zoom, Google Meet, bahkan pembelajaran bisa dilakukan lewat YouTube. Yang keempat, perpustakaan online ataupun daring. Semakin pesat perkembangan iptek, banyak situs web sebagai penyedia peminjaman buku atau perpustakaan online. Dengan perpustakaan online, kita dapat membaca di mana saja dan kapan saja tanpa halangan waktu. Selanjutnya, yaitu dampak negatif dari penggunaan iptek dalam bidang pendidikan. Yang pertama, pelanggaran hak kekayaan intelektual. Semakin berkembangnya iptek, semakin banyak juga informasi dan juga ilmu yang tersebar di internet. Hal ini dapat disalahgunakan oleh pelajar ataupun mahasiswa dalam mengerjakan sebuah tugas. Yang kedua, kecanduan teknologi. Bagi sebagian orang yang baru saja kenal dengan teknologi baru, tentunya akan mengalami sedikit kecanduan untuk terus menggunakannya. Hal ini merupakan contoh dari dampak buruk penggunaan iptek. Yang ketiga dari dampak negatif perkembangan iptek di bidang pendidikan, yaitu sarana untuk mencontek. Dengan adanya iptek, siswa bisa saja mencontek dari Google atau buku untuk mengetahui jawaban dari soal yang diberikan. Lama-kelamaan ini akan berdampak buruk bagi akademik siswa. Siswa tidak akan benar-benar paham mengenai materi yang disampaikan. Akan saya paparkan mengenai dampak teknologi pendidikan pada belajar mandiri saat pandemi COVID-19.
Salah satu bidang yang berdampak akibat coronavirus ini yaitu bidang pendidikan. Dalam keadaan kritis saat ini, Indonesia saat ini masih dihadapi dengan kesulitan dan kurangnya teknologi pendidikan dalam menunjang pembelajaran, apalagi pada saat keadaan terpuruk saat pandemi COVID-19. Menurut Educational Achievement atau IEA, Indonesia kurang optimal dari pengukuran prestasi pada perbandingan pendidikan dengan peringkat 38 dari 39 negara IEA 2011. Dengan keadaan kritis ini, pemerintah serta kalangan akademis menciptakan teknologi pendidikan dengan berbagai macam model, mulai berupa aplikasi, website, podcast, classroom, dan lainnya demi menciptakan keamanan keadaan efisien untuk generasi muda atau milenial saat belajar mandiri. Teknologi pendidikan juga akan sangat membantu dan mudah dipahami dalam kehidupan milenial sebagai media pembelajaran inovasi yang memudahkan mereka untuk mencari berbagai macam sumber pengetahuan dengan mudah dilakukan saat kapanpun dan dimanapun. Hal ini menciptakan teknologi pendidikan memberikan dampak yang sangat berguna dan meningkatkan proses belajar mandiri serta menciptakan pemikiran open-minded terhadap pendidikan yang saat ini hanya melalui belajar tatap muka atau secara langsung atau offline. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.